Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rula Fadila dalam persiapan PPDB 2022. Kita akan review persyaratan dan jalur pendaftarannya berdasarkan PPDB 2021. Karena ini akan menjadi referensi bagaimana kita mempersiapkan berkas dan persiapan lolosnya. Pertama-tama saya mau izin Kepala Koordinasi Pendidikan Wilayah Jawa Barat. Saya akan mereview tentang perbandingan PPDB tahun ini sekarang. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan ikuti terus channel YouTube Rula Fadila. Saya akan pandu dari awal sampai kalian nanti lolos. Ucapkan selamat kepada yang lolos di tahun kemarin dan yang sudah menjadi murid saya. Ini adalah berkah dari mengikuti perkembangan PPDB di channel YouTube Rula Fadila ya. Baik, kita akan mulai materinya. Yang paling penting dalam PPDB sekarang yaitu kita akan cek persyaratan PPDB-nya. Yang pertama, kita akan bisa membedakan ada syarat umum dan syarat khusus. Setiap tahun ini akan selalu dibedakan karena untuk umum itu semua jalur harus melengkapinya, sedangkan untuk khusus berdasarkan beberapa jalur yang dipilihnya. Yang pertama yaitu ijazah atau surat keterangan lulus. Berarti jika belum mempunyai ijazah, silakan gunakan surat keterangan lulus. Atau jika siswa yang sudah lulus tahun kemarin, itu dipastikan sudah ada ijazahnya, jadi silakan digunakan. Wajib ya. Syarat kedua yaitu akte kelahiran atau surat tanda lahir. Ini silakan dipersiapkan juga ya. Kemudian, kartu keluarga minimal 1 tahun dari tanggal PPDB. Kapan tanggalnya kita akan cek di petunjuk teknisnya. Misal, tanggal 1 Juni 2022, berarti 1 tahun dari tanggal 1 Juni. Ya, harus 1 tahun. Jadi, jika tanggal kartu keluarganya di bawah 1 tahun, itu dipastikan akan ditolak oleh aplikasi. Kemudian, siapa juga KTP orang tuanya. Syarat umum selanjutnya, yaitu buku rapot dari semester 1 sampai semester 5, dan surat keterangan ranking yang dikeluarkan oleh wali kelas kalian. Ya, kemarin juga bagi yang bertanya, Pak, kita kan tidak ada rankingnya, nanti akan dibuatkan oleh pihak sekolah keterangan rankingnya berdasarkan nilai yang kalian dapatkan dari wali kelas ya. Ini harus dilengkapi juga. Yang terakhir yaitu secara umum surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini akan didapatkan setelah kalian login di aplikasinya, nanti ada menu download, kemudian silakan diisi dan diupload kembali. Itu mudah-mudahan sama seperti PPDB yang akan kita selenggarakan. Kemudian syarat khusus sesuai dengan jalur yang akan kalian pilih. Ada banyak ya. Yang pertama, contoh untuk jalur afirmasi KETM. Apa itu KETM? Keluarga ekonomi tidak mampu. Harus punya salah satu kartu program penanganan kemiskinan. Atau terdaftar pada DTKS Dinas Sosial. Apa itu DTKS? Data Terpadu Kerawanan Sosial. Jadi ini silakan nanti dicek dan diurus sesuai dengan kartunya. Kartunya salah satu ya, bisa KIS, KIP, PKH, dan sebagainya. Kemudian surat keterangan domisili, ini banyak yang tidak mengerti juga, bukan pengganti kartu keluarga. Ingat, surat keterangan domisili bukan pengganti kartu keluarga. Jadi ini dipakai bagi korban bencana alam atau bencana sosial. Tidak bisa mengganti kartu keluarga. Nah, ke syarat selanjutnya, surat tugas orang tua. Ini bagi jalur perpindahan tugas orang tua, yang pindah tugas, yang mutasi, atau yang dari pekerjaan. Ya, selanjutnya ada surat dari anak guru, ini maksimal 3 tahun. Surat tugas orang tuanya dicek surat pekerjaannya atau SK-nya. Dan surat bagi afirmasi kondisi tertentu dari pihak puskesmas atau tempat bekerja. Jadi wajib melampirkan surat tugas orang tua bagi jalur-jalur seperti ini. Nah, jalur berikutnya yaitu jalur prestasi. Ada 2, prestasi rapot dan prestasi kejuaraan. Jika prestasi rapot tidak melampirkan berkas karena sudah ada di sini. Jadi ini untuk prestasi kejuaraan. Nah, prestasi kejuaraan maksimal 3 tahun, berarti maksimal dari usia kelas 7
minimal 6 bulan. Jadi tidak bisa digunakan untuk prestasi di tingkat SD karena kan kalian sudah masuk SMP atau di MTS. Minimal berarti 6 bulan berarti di kelas 9 semester 1. Nah, itu dia persyaratan umum dan syarat khususnya. Jadi mudah-mudahan untuk tahun sekarang juga sama. Ini untuk tingkat SMA. Nah, untuk persyaratan tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK, yang paling penting yang sama yaitu kelulusan, akte kelahiran, dan kependudukan. Ini juga nanti akan disesuaikan dengan juknis di tingkat SD, SMP. Ya. Kita akan lanjut untuk jalur-jalurnya. Baik, ini adalah merupakan tip yang saya gunakan tahun kemarin, jadi yang bisa menjadikan referensi. Yang pertama yaitu jalur afirmasi KTM. Afirmasi KTM tadi sudah disampaikan, keluarga ekonomi tidak mampu. Ini bagi orang-orang atau peserta didik yang keluarganya tidak mampu. Kita cek syarat pentingnya. Yang pertama yaitu kartu keluarga. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai jika nebeng atau menumpang di sanak saudara itu di bawah 1 tahun itu tidak bisa. Jadi mudah-mudahan kartu keluarganya resmi, kartu keluarga sendiri, dan usianya itu minimal 1 tahun dari bulan Juni 2022. Ini perkiraan bulan Juni lagi kita akan PPDB. Jika misalnya bulan Mei, berarti Mei 2022. Dan KTP orang tua ini wajib dipersiapkan. Kemudian siapkan salah satu kartunya, kartu KIS, KIP, KKS, atau PKH. Di-scan ya, boleh pakai HP di-scan, foto, kemudian dibuat file JPEG atau PDF-nya. Maksimal hati-hati, ukurannya 1 MB. Artinya jika resolusi HP-nya silahkan diturunkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil gambar fotonya di bawah 1 MB. Ya. Satu lagi, harus terdaftar pada DTKS Dinsos. Itu aman, berarti tidak melanggar tujuan, tidak jadi masalah. Dua-duanya lebih baik. Jadi dua-duanya lebih baik. Ini adalah syarat yang penting harus disiapkan untuk program KTM. Nah, bagaimana seleksinya? Seleksi tahun kemarin itu berdasarkan jarak terdekat. Bagaimana cara menarik jaraknya? Silahkan cek di video berikutnya. Ada tentang cara mengukur jarak dan titik koordinatnya. Di titik koordinat akan ditarik garis lurus, tidak mengikuti jalan ya. Ditarik garis lurus dari titik koordinat rumah ke sekolah. Itu silakan, ada video tutorialnya, silakan digunakan. Selanjutnya, jika jaraknya sama, maka akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua sampai batas kuota. Usia yang lebih tua akan lolos terlebih dahulu dibanding yang lebih muda. Ya, jadi tips lolosnya wajib terdaftar di DTKS atau upload syarat khusus salah satu kartu program penanganan kemiskinan. Satu lagi, tidak berlaku SKTM dari desa atau dari kelurahan atau dari kecamatan. Tidak ada ya. Yang harus ada yaitu salah satu kartunya. Baik, itu untuk jalur KTM. Sekarang kita akan cek persiapan untuk jalur tenaga kesehatan nakes. Nah, ini salah pentingnya sama. Jadi wajib KK dan KTP orang tua, kemudian lampirkan surat tugas orang tua sebagai tenaga medis, dan scan maksimal 1 MB. Nah, seleksinya juga sama berdasarkan jarak terdekat. Sedangkan seleksi berdasarkan usia jika ada jarak yang sama pada batas kuota. Ya, tipsnya harus mengupload surat resminya. Hati-hati jangan membuat surat palsu. Baik, berikutnya yaitu perpindahan tugas orang tua. Misalnya bapaknya guru, ya, kemudian pindah kerja, itu disiapkan berkas-berkasnya atau yang tugas pindah dari perusahaan. Pertama, syarat pentingnya ini wajib sekali untuk semua jalur kartu keluarga dan surat permintaan tugasnya. Nanti juga akan diseleksi berdasarkan jarak terdekat atau usia pada batas kuota, usia yang lebih tua. Berarti hampir mirip ya untuk seleksinya. Mudah-mudahan tahun sekarang juga tidak begitu berbeda. Jalur anak guru. Oke, anak guru ini wajib juga ke keluarga dan ke orang tuanya.
Lampirkan surat tugas mengajar bekerja dari pimpinannya. Lampirkan juga sertifikat pendidik, KADA, dan scan SK-nya itu maksimal 1 GB. Nah, anak gurunya itu bisa PNS, bisa non PNS. Artinya tidak jadi masalah. Diutamakan anak guru dari sekolah yang bersangkutan. Jaraknya akan diseleksi juga, nah garis lurus, atau diseleksi berdasarkan usia jika ada jarak yang sama pada batas kuota. Ya, oke. Tips lolosnya ini sama juga. Jalur berikutnya, ini dia prestasi rapot. Tahun kemarin prestasi rapot agak ramai diperbincangkan terkait rumus kalibrasinya. Jadi mudah-mudahan tahun sekarang jika menggunakan rumus kalibrasi lagi sudah mereview beberapa kendala yang terjadi di tahun kemarin. Ini syaratnya juga sama, kartu keluarga dan KTP orang tua. Nilai rapot semester 1 sampai semester 5 kelompok mapel A dan surat keterangan ranking dari sekolah asal. Ini dia, akan diseleksi menggunakan rumus kalibrasi. Kita akan cek, sistem akan mengecek nilai rapotnya dan menghasilkan skor rapotnya. Kemudian jika ada nilai yang sama skornya, maka akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua pada batas kuota. Ini kemarin saya buat review rata-rata nilai rapotnya itu 80 sampai 90 ya, nilainya minimal 80 atau ranking 10 besar. Itu tips lolosnya. Mudah-mudahan tetap ya untuk prestasi rapot karena kuotanya tidak sebesar jalur zonasi untuk prestasi rapot. Nah, satu lagi untuk rapot ada rapot unggulan SMK. Ini untuk persiapan kelas industri. Salah pentingnya yaitu ini sama, satu keluarga dan KTP orang tua, rapot semester 1 sampai 5 dan surat keterangan ranking. Nah, seleksinya itu tidak menggunakan rumus kalibrasi. Jadi seleksinya berdasarkan akumulasi nilai rapot. Jadi lebih sederhana untuk SMK. Tidak serumit rapot SMA. Kemudian akan diseleksi berdasarkan usia jika ada nilai atau skor yang sama pada batas. Nah, tips lolosnya karena ini juga wajib nilai untuk matematika, IPA, bahasa Inggris minimal 80. Ya, bagusnya lebih. Kemudian tidak buta warna dan tinggi badannya ideal. Khusus untuk ini kelas industri. Sekarang untuk prestasi rapot umum. Ini juga sama dan seleksinya juga sama, akumulasi nilai rapot. Dan akan seleksi berdasarkan usia jika ada nilai atau skor yang sama pada batas skor. Tipsnya harus nilai besar. Oke. Kemudian selanjutnya prestasi kejuaraan. Wow, ini juga menarik. Ini wajib biasa ya. Nah, sertifikat itu minimal juara 3 kota atau kabupaten. Jadi mohon maaf, yang juara 1 tingkat kecamatan tidak bisa diikutsertakan dalam persyaratan prestasi kejuaraan. Minimal juara 3 tingkat kota atau kabupaten. Lampirkan juga dokumentasi saat kegiatan berlangsung. Foto-fotonya dipersiapkan, apakah sedang di eventnya atau persiapannya, wajib dilampirkan juga. Dan siapkan juga foto serah terima piagam dari pihak penyelenggara kami. Ya, seperti itu. Jadi dokumentasinya wajib dilampirkan. Jika ada, buatlah link video YouTube-nya. Biasanya membuat slide dari foto-foto, kemudian dibuat video dan diupload ke channel YouTube. Tapi ini opsional, tidak masalah. Ini akan menjadi persiapan untuk penilaian dan skornya ya. Nah, bagaimana seleksinya? Akan dicek berdasarkan skor tertinggi dari tingkat kejuaraan dan wilayahnya. Kemudian akan diseleksi berdasarkan usia jika ada skor yang sama. Lolosnya ya upload semua berkas kejuaraannya. Harus lengkap, itu aman. Lancar ya. Oke, ini sepertinya tahap 2 zonasi SMA atau prioritas terdekat SMK. Ini sangat penting sekali, satu keluarga dan KTP orang tua. Dan titik koordinat harus tepat sesuai alamat kartu keluarga. Tentukan titik koordinatnya sesuai dengan alamat kartu keluarga. Di zoom sebesar-besar mungkin hingga terlihat agak jelas dan tentukan titik koordinatnya. Jadi akan diseleksi berdasarkan jarak terdekat. Akan ditarik garis lurus titik koordinat rumah ke sekolah.
Nanti akan juga diseleksi berdasarkan usia jika ada jarak yang sama pada batas kuota. Batas kuotanya berapa sih? Misalnya batas kuotanya 50. Nah, di 50 dan 51 itu ada 2 jarak yang sama, maka akan diambil yang lebih tua, 50. Tips lolosnya, ini standar PPDB di bawah 3 km. Tapi itu tidak menjadi kemungkinan, tidak menutup kemungkinan ada yang lebih dekat di bawah 3 km. Jadi ini tidak menjadi patokan, tapi standarnya 3 km. Baik, ini kemudian persiapan skornya untuk prestasi kejuaraan ya, yang dari MTS nih. Jumlah 11 sampai 30 juz itu setara dengan prestasi 1 tingkat internasional. Oh, ini adalah perbandingannya untuk di prestasi kejuaraan. Ini adalah jumlah juznya. Nanti akan setaranya dengan apa? Juara 1 tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten. Akan cek juga. Nah, ini untuk pramuka. Diagram-diagramnya. Kemudian ini prestasinya. Tingkat minimal itu juara 3 tingkat 3 kota atau kabupaten. Betul. Nah, ini penyekoran prestasi Kemdikbud. Minimal juara 3 tingkat kota kabupaten, skornya 230 untuk tunggal atau beregu 215. Tadi ya, yang dari Hafiz Quran akan disetarakan dengan skor ini. Dan juara paling tinggi yaitu 410, juara 1 tingkat internasional. Seperti itu ya. Nah, ini untuk event non-Kemdikbud. Tadi event yang Kemdikbud. Skornya beda sedikit, 220 untuk juara 3 kabupaten dan juara satunya 400. Jadi tidak masalah, mau eventnya dari Kemdikbud atau Kemdikbud, kita akan mendapatkan skornya. Nah, itulah persiapan PPDB 2022, persyaratan dan jalur pendaftarannya berdasarkan PPDB tahun kemarin. Kita akan tunggu petunjuk teknis resminya dan kita akan kupas tuntas di channel ini. Ikuti terus channel YouTube Fadila, bagi yang belum bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akan bahas dan jawab semua komentar-komentar yang bertanya seputar PPDB ini. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.